tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Jit, sama sekolah ini mau kemana? Aku belum tahu lah mau kemana. Kalau kau? Aku kayaknya mau kerja ngikuti ayahku. Aku sih mikirnya mending jadi pengangguran lah dulu. Kenapa dia pengangguran? Aku kan masih ada orang tua yang bisa membiayai aku. Anjing, aku kesakitan tadi. Astagfirullah, ini anak si main terus. Kapan sih mau nyari kerja? Saya mama aja. Nah, tadi merupakan contoh dari pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah kondisi seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja, namun belum memiliki pekerjaan, atau sedang dalam proses mencari pekerjaan, atau belum bekerja padahal sudah memiliki pekerjaan. Nah, kalian tahu nggak kenapa pengangguran bisa terjadi? Penyebab pertama karena pertumbuhan ekonomi rendah, krisis ekonomi atau resesi, keterampilan rendah, pendidikan tidak relevan, kurangnya pengalaman, pertumbuhan penduduk tinggi, migrasi ke kota besar, kebijakan pemerintah kurang efektif, kurangnya motivasi bekerja, efisiensi biaya, perdagangan bebas, persaingan tenaga kerja asing, dan hubungan industrial buruk. Nah, jadi pengangguran juga adalah pengelompokannya. Salah satu contoh pengelompokan pengangguran ada di pengelompokan dari penyebabnya. Contohnya ada yang disebut dengan pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena orang sedang dalam masa transisi mencari pekerjaan baru. Contohnya orang yang baru saja selesai kuliah ataupun orang yang pindah pekerjaan. Yang kedua, ada yang namanya pengangguran struktural. Pengangguran struktural muncul akibat adanya perubahan ekonomi, industri, ataupun teknologi, sehingga pekerjaan lama tidak sesuai dengan kebutuhan baru. Yang ketiga, ada yang namanya pengangguran konjunktural. Ini disebabkan oleh naik turunnya kegiatan ekonomi. Bisa itu dia dalam hal krisis, resesi, ataupun adanya inflasi. Klasifikasian pengangguran berdasarkan sifatnya ada 3. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Lalu, setengah menganggur, yaitu bekerja kurang optimal, jam kerja sedikit, dan bekerja tidak sesuai dengan kemampuan. Dan yang terakhir adalah pengangguran terselubung, yaitu jumlah tenaga kerja lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga sebagiannya kurang produktif. Salah satu contohnya adalah banyak pekerja di lahan yang sedikit. Pengklasifikasian pengangguran berdasarkan lama waktunya. Yang pertama, pengangguran jangka pendek, hanya sementara, biasanya karena masa transisi. Yang kedua, pengangguran jangka panjang, sulit mendapatkan pekerjaan dalam waktu lama, bisa karena rendahnya keterampilan. Berdiri di sini sebagai orang tua. Saya berdiri di sini sebagai masyarakat yang tertindak. Jerih payah kita, capek kita hari ini tidak sebanding dengan teman-teman ojol yang kemarin tertindak. Jangan risau teman-teman. Jumlah kita memang sedikit, tapi suara kita akan terus bertambah. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Biarkan semua orang-orang budak dan tuli yang ada di dalam sana menikmati uang haramnya. Biarkan orang-orang yang ada di atas pemerintahan berdiri di kebahagiaan atas penderitaan rakyatnya. Saya di sini, saya akan terus di sini dan akan berlipat ganda. BTS, kan? Udah berapa lama kita lipat ya? Tahu, kali pasti. Pokoknya dapat 3 jam. Masih pengangguran aku.
Kalau mau nggak kerja cepat saya? Jadi mau bukan? Iya. Nah, saya akan memberikan solusi pengangguran, yaitu meliputi peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan sektor UMKM dan kewirausahaan dengan dukungan modal dan pendampingan, penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi infrastruktur dan inovasi teknologi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung seperti program Kartu Prakerja dan penyebaran informasi lowongan kerja.